Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Rangkuman berita dari berbagai daerah dan disiarkan di LPPL Jawa Timur. Inilah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini bersama saya Lydia Murniati. Segera kita simak informasi yang pertama bersama Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk. Tertopang harga tinggi, petani bawang merah tidak risau kala pandemi. Panen raya bawang merah sudah terjadi sejak awal minggu 2 bulan Agustus. Sempat menyentuh harga Rp20.000 per kilogram. Kini harga bertahan kisaran Rp13.000 per kilogram. Kondisi tersebut berbeda jauh dibanding tahun lalu. Pada musim panen raya tahun 2019, harga bawang merah Rp5.000 per kilogram. Ketua Asosiasi Penangkar Bawang Merah Bambang Suparno mengatakan, panen raya di tahun 2020 membahagiakan petani. Sekitar 30.000 petani bawang merah di Kota Nganjuk bisa mendapat hasil memuaskan. Sedikitnya ada 4.000 hektar tanaman bawang merah di Nganjuk yang dipanen serentak. Terkait anomali harga di musim panen tahun 2020, menurutnya juga tidak lepas dari pandemi petani bawang merah Nganjuk. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Nganjuk Yudi Ernanto melalui Kabid Hortikultura Agus Suristio mengatakan harga bawang merah tidak bisa diintervensi oleh Pemkab Nganjuk karena semuanya berdasarkan mekanisme pasar. Meski demikian, di sektor produksi, Dinas Pertanian berupaya agar produktivitas bawang merah Nganjuk naik. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Akbar Wiyana, Radio Blambangan FM Banyuwangi melaporkan Boom Marina Banyuwangi diproyeksikan jadi destinasi unggulan pemulihan ekonomi nasional. Kawasan wisata Marina Boom Banyuwangi diproyeksikan sebagai salah satu destinasi untuk memulihkan ekonomi nasional oleh pemerintah pusat. Potensi yang dimiliki Pantai Boom Marina akan digarap optimal menjadi salah satu unggulan destinasi nasional. Direktur Utama PT Pelindo 3, Saifuddin Nur, mengatakan sebagai salah satu bagian dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, perusahaan yang dipimpinnya berperan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di era tatanan baru. Pelindo 3 melalui anak usahanya PT Pelindo Properti Indonesia adalah pengembang dan pengelola Boom Marina. Menurut Saifuddin, Marina Boom mempunyai potensi yang baik di sektor pariwisata sebab mempunyai pemandangan yang indah dan terkoneksi dengan beberapa titik pariwisata di sekitarnya. Pihaknya berkomitmen untuk melanjutkan penataan Marina Boom Banyuwangi sebab selain Boom Marina menjadi titik penting pariwisata di Banyuwangi, ke depan pantai yang berada di pesisir Selat Bali ini menjadi pilihan turis sebagai bagian dari destinasi mereka karena dekat dengan Bali. Banyuwangi adalah salah satu titik yang menurut hemat kami itu bisa menjadi tempat kunjungan baik cruising program dari international cruise maupun juga yachting activities di banyak negara yang sekarang mengarah ke kawasan Asia, Pasifik, dan Indonesia secara khusus. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas menyampaikan agar pengembangan kawasan ini oleh Pelindo 3 dilakukan dengan strategi merangkul budaya lokal. Dengan cara ini, menurutnya akan membuat keberadaan Boom Marina lebih sustain. Akbar Wiyana melaporkan. Dari Radio Suara Ngawi, ada Anjani yang melaporkan Kodim 0805 Ngawi sediakan wifi gratis di setiap koramil, mudahkan siswa belajar daring. Kodim 0805 Ngawi menyediakan wifi gratis untuk para pelajar agar mudah dalam mengikuti pembelajaran secara daring di setiap koramil-koramil se-Kabupaten Ngawi. Komandan Kodim 0805 Ngawi, Letkol Infantri Toto Priyo Kismanto telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk menyediakan fasilitas wifi gratis bagi para pelajar agar membantu warga yang kesulitan belajar secara daring. Toto mengatakan bahwa akses wifi gratis yang ditempatkan di seluruh koramil-koramil jajaran Kodim 0805 Ngawi untuk mempermudah siswa dan membantu masyarakat yang saat ini mengeluhkan kesulitan saat anak-anaknya belajar secara daring dan menyediakan wifi gratis sebagai wujud kepedulian Kodim 0805 Ngawi terhadap dunia pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Toto berharap dengan adanya wifi gratis tersebut dapat bermanfaat dan memberikan semangat bagi pelajar. Anjani, LPPL, Suara Ngawi. Billy Patopoy menginformasikan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo siapkan SOP belajar tatap muka meski belum diketahui waktu pelaksanaannya.
Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo telah menyelesaikan petunjuk teknis untuk operasional pembelajaran tatap muka di dunia pendidikan. Akan tetapi hal ini masih belum bisa diterapkan karena Kabupaten Sidoarjo masih berstatus zona merah. Seperti disampaikan Asrofi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo saat ditemui pada Sabtu pagi 22 Agustus. SOP hasil kajian dari Dinas Pendidikan dengan Dinas Kesehatan merujuk pada surat keputusan bersama 4 menteri dan surat dari Sekjen Kemendikbud. Kalau yang awal itu harus hijau, kemudian kemarin ada perubahan hijau dan kuning, ya, jadi kita siap. Namun demikian, kemarin sudah saya pesen jangan ceroboh untuk melakukan itu, karena nanti walaupun sudah kuning, sudah hijau itu baru new normal, jadi sehingga pemakaian masker, jaga jarak, mengatur tidak full. Kemarin sudah saya cek beberapa sekolah. Asrofi menambahkan pihaknya juga telah melakukan sidak di beberapa sekolah. Tujuannya untuk mengklasifikasikan sekolah mana saja yang dinilai mampu untuk menampung 50% jumlah siswa dan mana yang hanya 25% saja per kelasnya. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Selanjutnya ada Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang. Terkait tata kelola tambang pasir, Bupati konsultasikan ke Gubernur. Tori Kulhak, Bupati Lumajang konsultasikan tata kelola tambang pasir kepada Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, di Gedung Negara Graha di Surabaya Minggu siang kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Bupati memaparkan bahwa tambang pasir di Lumajang bagaikan emas hitam Jawa Timur yang cukup potensial. Namun potensi yang besar masih belum diimbangi dengan penerimaan pajak minerba dari tambang pasir yang belum optimal. Bupati menjelaskan bahwa hal itu dilatar belakangi dari masih belum rampungnya problematika tambang pasir seperti konflik sosial, inkonsistensi izin pinjam pakai kawasan hutan, stokpil ilegal, sengkarut armada pasir, kebocoran surat keterangan angkut barang, penambang pasir, dan harga jual pasir. Terkait rencana pembangunan stokpil terpadu, Bupati mengungkapkan bahwa pembiayaannya tidak mampu hanya ditopang dari APBD Kabupaten Lumajang saja. Bupati optimis apabila ada sinergitas pemerintah daerah dengan Pemprov Jatim, tata kelola tambang pasir akan semakin cepat diselesaikan. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Polresta lakukan razia masker di jalan, belasan pemotor terjaring. Selengkapnya bersama Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Jajaran Satlantas Polres Probolinggo Kota kembali melakukan razia masker bagi pengguna jalan seperti pemotor, pengemudi, dan penumpang mobil. Hasilnya belasan pengguna motor diketahui tidak menggunakan masker. Meski melanggar, mereka hanya dikenakan peringatan lisan, tidak ada sanksi. Hal itu terlihat saat polisi melakukan razia di kawasan traffic light Jalan Panglima Sudirman dan Soekarno-Hatta, Kota Probolinggo. Kapolresta Probolinggo AKBP Ambaryadi Wijaya mengatakan, razia sebagai langkah antisipasif menyongsong pemberlakuan aturan baru atau yang dikenal dengan new normal dalam menyikapi pandemi COVID-19. Beliau berharap upaya untuk yang dilaksanakan seperti ini mendisiplinkan masyarakat termasuk para pengendara bermotor. Sebab pada saatnya nanti masyarakat harus siap dengan penerapan new normal yang diterapkan pemerintah. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Kita beralih ke Realita FM Pamekasan. Di Rut PT Garam diganti, legislator Pamekasan harap bahwa perubahan lebih baik bagi petani garam Madura. Bersama Kholik Maulidi. Diangkatnya Ahmad Didi Ardianto sebagai Direktur Utama PT Garam Persero diharapkan mampu membuat perubahan terhadap kinerja perusahaan yang merupakan bagian dari badan usaha milik negara. Samsuri, anggota DPRD Pamekasan dari fraksi PKB, meminta agar PT Garam harus berada di tengah-tengah para petani garam lokal. Salah satunya petani garam Pulau Madura, mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan hingga Sumeneb. Sebab, legislator muda itu menilai anjloknya harga garam saat ini, lantaran PT Garam tidak mau menyerap garam rakyat yang saat ini hanya berada di kisaran Rp250 sampai Rp300 per kilonya. Selain itu, ia juga meminta agar PT Garam tidak menyuplai garam ke 7 samurai, seperti PT Budiono, Unisem, Susanti, Garindu, PT Elite Tester Jaya, PT Susanti Megah, dan para tengkulak yang juga menjadi penyebab anjloknya harga garam lokal. Politikus PKB ini meminta agar para jajaran direksi mulai dari direktur utama hingga bawahannya tidak hanya duduk di kursi, namun bisa turun ke bawah untuk memastikan bahwa tak ada permainan terkait harga garam. Ia meminta agar Dirut baru PT Garam dapat memberikan sanksi tegas pada oknum-oknum mafia di kantor pegaraman yang tersebar di Madura. Kholik Maulidi, Realita FM, Pamekasan. Mahruzar Iskandar dari LPPL Suara Gresik menginformasikan usai libur dan cuti bersama, Pemkab Gresik wajibkan rapid test untuk ASN.
Seusai libur dan cuti bersama, Pemkab Gresik mewajibkan semua ASN untuk rapid test. Rapid test dilaksanakan tanggal 24 Agustus 2020 dan berlokasi di Ruang Putri Cempo. Agen tersebut bertujuan untuk mengetahui seluruh pegawai kantor Bupati Gresik yang telah berlibur benar-benar terhindar dari COVID-19. Hal ini sesuai perintah Bupati Gresik Sambari Halim Radianto kepada PJ Sekda Gresik Abimanyu Ponco Atmojo Iswinarno. Dalam berita tersebut, Abimanyu menjelaskan agar seluruh kepala OPD, kepala bagian, dan camat serta ASN yang pergian atau berlibur keluar kota wajib melakukan rapid test. Abimanyu juga menjelaskan bahwa pihak Pemkab Gresik melalui Dinas Kesehatan telah menyiapkan 250 paket rapid test kepada para kepala OPD atau ASN yang belum melaksanakan rapid test mandiri. Kepala OPD wajib mawas diri terhadap anak buahnya dikarenakan paket rapid test cukup terbatas. Maka dari itu, pimpinan harus menentukan siapa saja yang harus ikut rapid test. Mahfuzar Skandar melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Terdampak corona, proses sertifikasi tanah aset Pemkab Blitar tertunda. Selengkapnya bersama Ninda Alivia, Bersada FM Kabupaten Blitar. Belasan bidang tanah aset pemerintah Kabupaten Blitar seharusnya sudah mulai proses sertifikat, namun harus tertunda karena mewabahnya virus corona. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Blitar Kusna Lindarti menjelaskan, anggaran proses sertifikat tanah aset Pemkab Blitar juga direfocusing untuk penanganan COVID-19. Tahun ini ada 15 bidang tanah yang diajukan untuk proses sertifikat. Selain itu, tahun 2019 juga masih mempunyai progres, namun belum selesai sebanyak 20 bidang. Semua bidang tanah yang direncanakan itu terpaksa belum dikerjakan karena masih ada pandemi. Harapannya wabah virus corona segera berakhir sehingga tahun depan bisa dianggarkan kembali. Untuk aset bersertifikat, memang kalau perkembangannya artinya lambat ya, karena memang sekarang penganggaran sedang direfocusing, kita sedang fokus kepada penanganan. Kusna menambahkan dengan tertundanya sejumlah bidang itu, sampai saat ini jumlah tanah aset Pemkab Blitar yang sudah bersertifikat sebanyak 1.039 bidang, sedangkan jumlah secara keseluruhan yang terdata mencapai 2.102 bidang. Ninda Alivia, Radio Bersada FM Blitar. Kiki Desilia dari Suara Madiun menginformasikan Wali Kota hadiri pengesahan SH Trate. Forkopimda keliling turun langsung mengecek lapangan, seperti pengecekan yang dilakukan di makam tokoh dan pendiri perguruan, daerah perbatasan, tempat-tempat yang dijadikan lokasi sarasehan dan doa bersama, hingga padepokan pencak silat. Dalam wawancara, Wali Kota menyebut pengecekan dilakukan secara berkala. Hal itu dimaksudkan sebagai bukti komitmen bersama menjaga kondusivitas kota saat memasuki Suro. Wali Kota juga mengucapkan apresiasinya kepada seluruh pihak yang bisa menjaga komitmen untuk tidak mengadakan kegiatan yang dapat mengumpulkan banyak massa. Wali Kota menghimbau kepada semua pesilat agar tetap bisa menjaga diri dan lingkungan kota. Semua pihak harus mengeluarkan kekuatan masing-masing untuk bersama melawan COVID-19 agar tak semakin mengganas. Wali Kota Maidi pun berpesan kepada para pesilat agar ikut mendoakan semoga pandemi segera selesai. Penularan COVID-19 di Kota Blitar, gugus tugas waspadai klaster perkantoran dan tempat praktek dokter. Selengkapnya bersama Kirana Nisa, Mahardika FM Kota Blitar. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar mewaspadai penularan COVID-19 di perkantoran dan tempat praktik dokter. Demikian disampaikan Hakim Sisworo, Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar saat dikonfirmasi Jumat 21 Agustus 2020. Hakim menyebut di Kota Blitar mulai muncul beberapa klaster penyebaran COVID-19 yang berasal dari perkantoran dan tempat praktik dokter. Untuk klaster tempat praktik dokter ada 3 kasus, termasuk kasus salah satu dokter asal Tanjung Sari yang meninggal akibat terpapar COVID-19. Sedangkan untuk perkantoran ada klaster di kantor Bea Cukai. Pihaknya sudah memberikan instruksi ke Camat Sananmetan agar menutup sementara kantor Bea Cukai. Hakim menegaskan saat ini gugus tugas melakukan beberapa langkah pencegahan klaster baru penyebaran COVID-19 di perkantoran dan tempat praktik dokter. Untuk klaster perkantoran, pihaknya meminta para pemimpin lembaga memperketat penerapan protokol kesehatan. Sedangkan klaster tempat praktik dokter, gugus tugas juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Ini kita serahkan ke Dinkes biar koordinasi sama ID untuk penanganannya. Jadi terkait nakes ini ada penanganan khusus karena mereka langsung terlibat dengan. Untuk diketahui sobat, berdasarkan data perkembangan COVID-19 Kota Blitar, per tanggal 21 Agustus 2020, jumlah kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 mencapai 92 orang. Rinciannya, pasien sembuh 73 orang, pasien meninggal dunia 6 orang, dan menjalani perawatan 13 orang. Kirana Nisa, Mahardika FM.
Huswatun Anissa dari Pradya Suara Tuban menginformasikan PLT Kepala Dinsos P3A Tuban minta KPM lapor ke TKSK jika ada masalah kaitan BNPT. PLT Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Tuban, Joko Sarwono, meminta kepada seluruh keluarga penerima manfaat bantuan pangan non-tunai BPNT melapor pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK jika terjadi masalah atau keluhan dalam penyaluran BPNT. Joko menjelaskan, peran TKSK adalah mendampingi secara administrasi penyaluran BPNT pada KPM, sehingga jika ada keluhan harusnya dilaporkan ke petugas TKSK. TKSK itu juga mendampingi secara administratif TKKPM yang memiliki keluhan-keluhan secara administratif, apakah data bayarnya saldonya nihil dan sebagainya. Ini adalah tugas beliau-beliau yang ada di lapangan itu. Kami tidak mungkin akan bisa mengcover seluruh masyarakat yang tidak punya kemudian melapor ke pihak ketiga di luar jalur ini. Cari yang kita KPM kalau memang ada masalah di situ, tolong ke TKSK, minimal ke kepala desa ya, sehingga jalurnya itu bisa kita akomodir. Dengan demikian, TKSK bisa mengetahui dan mengatasi masalah tersebut sesuai tupoksinya. Sejauh ini, pelaporan kaitan permasalahan dalam penyaluran BPNT disampaikan pada pihak lain di luar TKSK, sehingga TKSK sendiri tidak bisa mengcover permasalahan yang tidak dilaporkan. Karena itu ke depan, Joko berharap KPM hendaknya melaporkan masalah BPNT sesuai pada jalurnya, yakni ke TKSK, sehingga pemerintah bisa segera mengatasi dan menyelesaikan permasalahan program BPNT secara cepat dan tepat. Huswatun Anissa, Pradya Suara Tuban, untuk Buletin Jawa Timur. Demikian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lydia Murniati. Sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.